Pak. Bisa silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. untuk kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita akan coba membahas dan mengkaji terkait penundaan pilkada di tahun 2020. Walaupun pada sore hari ini itu Bapak Herian Hamzah, beliau merupakan pengamat kebijakan di Universitas Mula Warman dan sekaligus dosen dan peneliti di Universitas Mula Warman. Sebelum berbicara penundaan pilkada, saya sedikit mengantar bahwa di tahun 2020 ini di bulan September itu akan diadakan pilkada serentak di 270 daerah, rinciannya di 9 provinsi, 224 kabupaten dan di 37 di kota. Karena terjadinya wabah secara nasional, pemerintah dan KPU mengambil langkah kebijakan untuk menunda pilkada ini. Dari penundaan pilkada tentu memberikan banyak dampak, baik dari dampak pelaksanaan, anggaran, daftar pemilih, dan di partai politik pada khususnya. Tentu ini akan menjadi kajian kita pada sore hari ini, bagaimana kebijakan penundaan pilkada ini dan dampaknya. Untuk itu, dengan kesempatan kita berikan kepada Pak Herdi untuk membahas dan mengkaji terkait penundaan pilkada di tahun 2020. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih Mas Tri. Terima kasih juga untuk teman-teman di Prodi Sejarah UIN Alauddin Makassar yang meminta saya untuk berbagi di sini, bercerita tentang dinamika penundaan pilkada serentak yang sedianya dilaksanakan di bulan September nanti, tetapi kemudian rapat antara DPR dalam hal ini Komisi 2 dengan pemerintah termasuk juga penyelenggara itu memutuskan penundaan pilkada serentak menjadi di tanggal 9 Desember 2020, artinya ditunda 3 bulan begitu ya. Sebenarnya ada 3 opsi yang ditawarkan oleh teman-teman KPU di awal kalkulasi mengenai penundaan pilkada ini, 3 bulan di bulan Desember 2020, kemudian opsi 6 bulan di bulan Maret 2021, dan opsi 9 bulan di bulan Juni 2021. Tetapi pada akhirnya kemudian opsi yang diambil adalah opsi yang pertama, penundaan selama 3 bulan. Konon alasan utama yang menjadi dasar penundaan diambil dan diputuskan di tanggal 9 Desember ini juga salah satunya terkait dengan kalkulasi mengenai anggaran. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya ingin memulai dulu situasi secara global begitu ya. Soal penundaan ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia. Ya, benar. Menurut data dari International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance atau IDEA, itu ada sekitar 51 negara yang kemudian menunda atau memutuskan menunda proses pelaksanaan pemilihan umum, pemilu di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah, pemilu presiden ataupun pemilihan lembaga legislatif atau majelis nasional, bahkan termasuk penundaan terhadap proses referendum seperti yang terjadi di Italia misalnya. Di Italia kita tahu ada usulan untuk melakukan referendum pengurangan jumlah anggota legislatif, kalau nggak salah ada sekitar 650 anggota legislatif di Italia, itu lebih besar dari Indonesia. Indonesia kita tahu hanya sekitar 575 anggota DPR. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan, menurut data IDEA juga ada sekitar 18 negara yang tetap menggelar pemilihan umum meskipun tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19. Salah satu negara yang kemudian tetap menggelar pemilihan umumnya adalah Korea Selatan, yang tanggal 15 April kemarin memilih untuk tetap melaksanakan proses pemilihan umum atau memilih Majelis Nasional Korea Selatan, meskipun kemudian masih tengah menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Tetapi yang cukup menarik di Korea Selatan adalah, atau pertanyaan pentingnya adalah, apa yang melatar belakangi Korea Selatan tetap
memilih melaksanakan proses pemilihan umum atau memilih majelis nasional di Korea Selatan, meskipun masih dalam status menghadapi atau uh, menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Setidaknya dalam catatan saya ada 3 aspek yang kemudian melatar belakangi atau menjadi variabel kenapa kemudian Korea Selatan tetap memilih menggelar proses pemilihan umum, pemilihan majelis nasional di Korea Selatan di tanggal 15 April kemarin. Yang pertama, Korea Selatan saya pikir punya kultur atau budaya, terutama di warganya begitu ya. Ada budaya disiplin yang cukup kuat di Korea Selatan. Ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia misalnya, tingkat ketaatan masyarakat kita terhadap himbauan pemerintah bahkan untuk tetap stay at home, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya, itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Korea Selatan. Saya pikir budaya disiplin di Korea Selatan itu menjadi catatan penting kita, kalau kemudian opsi untuk tetap menggelar pilkada akan kita pilih, kalau saja seperti itu situasinya. Selain budaya kedisiplinan di Korea Selatan yang sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi, ada juga variabel atau faktor soal infrastruktur yang cukup memadai di Korea Selatan begitu. Infrastruktur yang memadai yang saya maksud bukan hanya soal infrastruktur pemilunya, bukan hanya soal sumber daya atau pelaksana atau penyelenggara pemilunya, tetapi juga Korea Selatan punya infrastruktur kesehatan yang cukup memadai. Ya, ini menjadi antisipasi kalau kemudian ada situasi dan kondisi yang tidak diharapkan ketika proses atau pemilihan Majelis Nasional Korea Selatan tengah berlangsung dan ada indikasi masyarakat atau penduduk terkena wabah pandemi COVID-19. Nah, yang terakhir, faktor yang cukup penting juga yang lain adalah soal tingkat kepercayaan masyarakat di Korea Selatan terhadap pemerintah yang cukup tinggi. Alasan utama kenapa kemudian tingkat kepercayaan ini begitu tinggi di Korea Selatan dikarenakan memang keberhasilan pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kita tahu Korea Selatan adalah salah satu negara yang meskipun tidak menerapkan lockdown, atau kalau dalam bahasa awam kita PSBB begitu ya, pembatasan sosial berskala besar, tetapi Korea Selatan termasuk negara yang cukup bisa kita katakan berhasil menekan persebaran laju pandemi COVID-19 ini. Data terakhir yang saya peroleh bahkan 1 minggu sebelum pemilihan umum Majelis Nasional Korea Selatan di tanggal 15, bahkan daily case atau angka kasus per hari di Korea Selatan itu grafiknya semakin menurun. Di tanggal 10 April, bahkan dalam catatan Worldometers yang saya buka pagi tadi, Korea Selatan itu dalam posisi hanya 27 kasus di tanggal 10 April. Artinya kira-kira 1 minggu sebelum pelaksanaan pemilihan umum Majelis Nasional di Korea Selatan. Walhasil, catatan pentingnya adalah bahkan Korea Selatan angka partisipasinya meskipun tengah atau menggelar pemilu di tengah pandemi COVID-19 itu cukup tinggi di Korea Selatan. Sekitar 66% dari total 43,9 juta itu memberikan hak pilihnya. Artinya kan ini termasuk angka partisipasi yang cukup tinggi, padahal kita tahu ini dalam masa wabah pandemi COVID-19. Jadi sebenarnya kita belajar banyak dari Korea Selatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia? Ada 2 pertanyaan pokok yang penting untuk kita jawab sebenarnya. Yang pertama, apakah memang pilihan atau opsi penundaan itu adalah pilihan terbaik? Yeah. Yang kedua, apa legitimasi penundaan itu? Apakah kemudian undang-undang pilkada kita di 1 2015, 8 2015, dan 10 2016 itu sudah cukup legitimate untuk dijadikan sebagai landasan hukum terkait dengan penundaan itu? Dan yang terakhir, ini juga saling terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Kita tahu DPR, Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara, teman-teman KPU, Bawaslu, dan DKPP kemarin juga sempat hadir, itu memutuskan tanggal 9 Desember, hari penundaan atau hari pemungutan suara. Artinya 3 bulan dari perintah undang-undang yang seharusnya dilaksanakan di 23 September 2020 ini. Pertanyaannya adalah apakah tanggal 9 itu tepat di tengah kita masih menghadapi
atau bahkan kita tidak bisa memprediksi sebenarnya kapan pandemi COVID-19 ini bisa berakhir. Gitu. Jadi ada kecenderungan sebenarnya kita sedang meraba-raba. Nah, pertama saya pikir yang paling penting adalah soal opsi penundaan di tanggal 9 Desember itu kan sebenarnya diambil, ada informasi bahwa salah satu alasannya adalah soal anggaran gitu. Kita kan tahu semua anggaran 270 kabupaten kota termasuk provinsi yang menggelar pilkada di bulan September 2020 ini itu diambil dari pos APBD begitu ya. Itu perintah di pasal 166 ayat 1 Undang-Undang 10 2016 yang menyebutkan bahwa semua pendanaan terkait dengan pelaksanaan proses pilkada serentak 2020 itu diambil dari APBD melalui naskah penjanjian hibah daerah atau NPHD itu. Nah, pertanyaannya adalah kalaupun kemudian pilihan penundaan itu di tanggal 9 Desember, apa rasionalisasinya? Karena bagi saya pilihan 9 Desember itu tidak tepat. Setidaknya ada 3 alasan kenapa saya mengatakan tidak tepat gitu ya. Satu, tadi saya sudah menyebutkan secara tidak tersirat bahwa tanggal 9 Desember disebut tidak tepat dikarenakan memang belum ada kepastian kapan pandemik COVID-19 ini berakhir, atau setidaknya laju persebarannya bisa kita tekan begitu. Jadi tidak ada kepastian soal itu. Bagaimana mungkin kemudian penyelenggara meraba-raba dalam proses tahapan pelaksanaan pilkada kalau ditetapkan di tanggal 9 Desember itu. Yang kedua, alasan kenapa 9 Desember disebut tidak tepat dalam proses penundaan pilkada serentak 2020, karena kan kalau misalnya sudah disetujui tanggal 9 Desember, tetapi kemudian toh pandemi COVID-19 ini masih belum bisa kita tangani dengan baik, laju persebarannya belum bisa kita tekan, berarti kan ada kemungkinan penyelenggara akan kerja 2 kali lagi, akan ada lagi agenda-agenda penetapan tahapan yang dilakukan oleh penyelenggara. Ya ini seperti kerja 2 kali begitu ya. Nah, alasan terakhir yang saya pikir yang cukup rasional adalah soal bagaimana mungkin kemudian proses pilkada dilaksanakan di tanggal 9 Desember, sementara pada saat yang bersamaan ada kewajiban semua elemen masyarakat, termasuk juga teman-teman penyelenggara, itu juga pada saat yang bersamaan berkonsentrasi terkait dengan upaya kita untuk melawan COVID-19 ini. Jadi ada fokus yang terpecah kalau kemudian kita tetap memaksakan pelaksanaan pilkada serentak di bulan Desember 2020 ini. Jadi pilihan terbaik bagi saya sebenarnya kenapa tidak mengambil opsi bukan cuma 6 bulan atau 9 bulan, tetapi bisa jadi kemudian opsi yang paling baik adalah 1 tahun. Jadi September 2021 misalnya sebagai opsi terbaik. Karena logikanya begini, desain undang-undang pilkada kita, baik di Undang-Undang Nomor 1 2015, Undang-Undang Nomor 8 perubahan pertamanya 2015, kemudian perubahan kedua Undang-Undang 10 2016 adalah desain pilkada yang sebenarnya diperuntukkan dalam proses pilkada dalam kondisi yang normal ya. Bukan dalam kondisi seperti sekarang. Jadi kalau kemudian pilihannya adalah 9 Desember 2020, sementara desain pilkada kita adalah desain pilkada yang dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi pandemik yang bahkan sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, itu adalah pilihan-pilihan yang saya pikir tidak rasional. Artinya pilihan-pilihan yang bisa jadi malah akan justru membuat penyelenggara, baik teman-teman KPU, Bawaslu, termasuk di KPP, itu juga akan keteteran dalam proses pelaksanaan pilkada nantinya.